Ya, ada saja pemirsa, ini ulah dari oknum nakal demi meraup keuntungan, status pasien positif COVID-19 pun dibuat supaya anggarannya turun. Siapa yang bermain? Itu akan saya jawab pemirsa. Sudah hadir lewat sambungan Zoom pemirsa dengan Bang Nasir Jamil yang merupakan dari Banggar DPR. Bahkan juga sudah ada Dr. Kunchoro Adi Puryanto, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia. Saya mau ke Bang Nasir Jamil lewat sambungan telepon. Bang Nasir, ketika Banggar kemudian sudah tahu bahwa ternyata ada celah-celah dari oknum nakal yang meng-markup dana supaya turun dana COVID-19, tapi status pasien diubah. Pertanyaannya, berapa banyak yang bermain seperti itu dan berapa besarannya? Caca, terima kasih. Tanpa mengurangi penghormatan kami ya kepada rumah sakit yang selama ini menangani pasien COVID-19 dan juga para petugas kesehatan, petugas medis yang menangani pasien COVID. Sebenarnya rapat pada hari itu sengaja kami mengundang Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Sosial dan juga Ketua Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Munardo dan juga Menteri Keuangan serta senior Deputi Gubernur BI. Jadi waktu itu memang sebenarnya kami rapat sebelumnya kita di Banggar sedikit kecewa karena anggaran kesehatan yang dianggarkan dalam penanganan COVID ini kan 87 sekian triliun. Sementara daya serapnya itu ya sekitar 4, sekian triliun. Artinya 5, sekian persen. Sehingga kita perlu tanya kenapa. Nah, kemudian dalam rapat itu Ketua Banggar Pak Said itu kemudian menyampaikan sejumlah informasi terkait dalam tanda kutip kenakalan ya oknum-oknum di rumah sakit dalam rangka untuk mendapatkan anggaran yang lebih besar terkait dengan pasien yang kena COVID ya, lalu dia sampaikan seperti itu. Ya, ini kan sebagai bentuk pengawasan daripada anggota DPR yang juga Ketua Banggar. Dan tentu itu disampaikan langsung di depan Menteri Keuangan kepada Menteri Kesehatan Pak Terawan. Artinya kami meminta kalau benar sinyalemen itu ya ada di Jambi, di Pasuruan, di Ciamis, dan juga beredar juga di Piral di mana ada masyarakat yang menolak ketika misalnya keluarganya dinyatakan COVID-19. Nah, karena ini kan perlu penanganan. Kenapa terjadi seperti ini begitu? Ya, pemerintah kan harus bisa mengawasi benar nggak? Siapa yang bisa kita percaya? Apakah keluarga atau pihak rumah sakit kan begitu? Baik, saya langsung tanya kepada Dr. Kunchoro. Dr. Kunchoro, ini sebenarnya benar tidak bahwa ada oknum rumah sakit yang bermain mata untuk status pasien COVID-19? Bagaimana Dr. Kunchoro? Ya, saya tentu belum bisa mengatakan ada atau tidak. Karena kalau ada informasi seperti ini, biasanya kita harus melakukan investigasi. Kalau bagi kami, Persi, kalau rumah sakit itu memang seperti itu, sudah ada pelanggaran itu. Fraud, kecurangan, tindak saja. Tetapi tentu melalui klarifikasi, investigasi yang benar gitu bersama-sama gitu. Ya. Agar supaya itu tidak terjadi lagi gitu. Itu Mbak Caca. Oke, sebenarnya Dok, bagaimana kemudian mengawal dari rumah sakit? Beberapa keluhan yang juga disampaikan bahwa sistem dari database dari rumah sakit ini juga menyulitkan sehingga kemudian ada selisih data. Apa jangan-jangan ternyata ini permasalahan data yang kemudian memang ternyata tidak sinkron sehingga kemudian arah kecurigaan ada markup dana COVID-19 atau memang benar ada yang bermain, Dok? Saya sih di era sekarang, di era saat ini itu sudah banyak perubahannya ya. Di awal-awal tuh kayak kaget semuanya. Jadi itu memang ketika awal COVID ini berpotensi ada selisih dan sebagainya, tapi semakin sedikit. Lebih-lebih sistem informasi ini sekarang udah jadi satu nih, ya. Satgas sudah jadi satu, semua jadi satu, lembaga jadi satu. Jadi informasi yang berjenjang tentu di daerah kabupaten kota itu kalau nggak ini kan dianukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terus berjenjang ke atas itu sudah mulai teratur. Saya menyadari nggak sempurna ya, ada nggak sempurna pasti ada selisih-selisih ketidaksempurnaan. Nah oleh karena itu kita mengajak semuanya, ini perang nih musuhnya nggak kelihatan ya, semua saja masyarakat itu kita keroyok bareng gitu Mbak. Baik, terakhir kemudian Bang Nasir Jamil singkat saja kemudian kalau kasus ini diungkap juga harus tahu apa jangan-jangan ternyata karena kurangnya anggaran dari rumah sakit sampai mereka harus berbisnis atau mungkin jadi ada pihak besar yang kemudian bermain dari memainkan data sehingga bisnis COVID ini terjadi, Bang Nasir Jamil.
Bang Nasir Jamil? Iya, saya nggak begitu dengar. Ya, Bang Nasir Jamil, sebagaimana kemudian DPR dan Banggar juga bisa mengungkap ini sehingga kemudian jelas yang bermain siapa, rumah sakit mana, dan kemudian menindak secara hukum? Iya, tugas pemerintah sebenarnya, dan tentu kita punya institusi penegak hukum untuk mendalami, ya seperti yang disampaikan Profesor tadi. Artinya memang sinyalemen ini itu memang harus ditindaklanjuti, ya karena itu pertama sudah viral, kemudian terjadi di beberapa rumah sakit, ya kita tidak memungkiri, memungkiri bisa jadi karena insentif untuk petugas medis itu belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Padahal dana untuk penanganan COVID ini, kesehatan ini seperti yang saya katakan di awal tadi 87, sekian triliun. Kenapa belum sampai? Kenapa belum kemudian insentif itu diterima oleh petugas-petugas kesehatan, tenaga-tenaga medis di rumah sakit? Ini yang perlu kita tanyakan kepada pemerintah, dan tentu saja kami berharap sinyalemen ini bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah. Baik, ini kita kawal bagaimana kasus ini akan berjalan. Terima kasih Bang Nasir Jamil, terima kasih Dr. Kunchoro. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Cica Anissa, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Ya, ada saja pemirsa, ini ulah dari oknum nakal demi meraup keuntungan, status pasien positif COVID-19 pun dibuat supaya anggarannya turun. Siapa yang bermain? Itu akan saya jawab, pemirsa. Sudah hadir lewat sambungan Zoom, pemirsa, dengan Bang Nasir Jamil yang merupakan dari Banggar DPR. Bahkan juga sudah ada Dr. Kunchoro Adi Puryanto, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia. Saya mau ke Bang Nasir Jamil lewat sambungan telepon. Bang Nasir, ketika Banggar kemudian sudah tahu bahwa ternyata ada celah-celah dari oknum nakal yang meng-markup dana supaya turun dana COVID-19, tapi status pasien diubah. Pertanyaannya, berapa banyak yang bermain seperti itu dan berapa besarannya? Caca, terima kasih. Tanpa mengurangi penghormatan kami ya kepada rumah sakit yang selama ini menangani pasien COVID-19 dan juga para petugas kesehatan, petugas medis yang menangani pasien COVID. Sebenarnya rapat pada hari itu sengaja kami mengundang Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Sosial, dan juga Ketua Gugus Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Munardo, dan juga Menteri Keuangan serta senior Deputi Gubernur BI. Jadi waktu itu memang sebenarnya kami rapat sebelumnya kita di Banggar sedikit kecewa karena anggaran kesehatan yang dianggarkan dalam penanganan COVID ini kan 87 sekian triliun. Sementara daya serapnya itu ya sekitar 4, sekian triliun. Artinya 5, sekian persen, sehingga kita perlu tanya kenapa. Nah, kemudian dalam rapat itu Ketua Banggar Pak Said itu kemudian menyampaikan sejumlah informasi terkait dalam tanda kutip kenakalan ya oknum-oknum di rumah sakit dalam rangka untuk mendapatkan anggaran yang lebih besar terkait dengan pasien yang kena COVID. Ya, lalu dia sampaikan seperti itu. Ya, ini kan sebagai bentuk pengawasan daripada anggota DPR yang juga Ketua Banggar. Dan tentu itu disampaikan langsung di depan Menteri Keuangan kepada Menteri Kesehatan Pak Terawan. Artinya kami meminta kalau benar sinyalemen itu ya ada di Jambi, di Pasuruan, di Ciamis, dan juga beredar juga di Piral di mana ada masyarakat yang menolak ketika misalnya keluarganya dinyatakan COVID-19. Nah, karena ini kan perlu penanganan. Kenapa terjadi seperti ini begitu? Ya, pemerintah kan harus bisa mengawasi benar nggak? Siapa yang bisa kita percaya? Apakah keluarga atau pihak rumah sakit kan begitu? Baik, saya langsung tanya kepada Dr. Kunchoro. Dr. Kunchoro, ini sebenarnya benar tidak bahwa ada oknum rumah sakit yang bermain mata untuk status pasien COVID-19? Bagaimana Dr. Kunchoro? Ya, saya tentu belum bisa mengatakan ada atau tidak, karena kalau ada informasi seperti ini, biasanya kita harus melakukan investigasi. Kalau bagi kami, Persi, kalau rumah sakit itu memang seperti itu, sudah ada pelanggaran itu. Fraud, kecurangan, tindak saja. Tetapi tentu melalui klarifikasi, investigasi yang benar, gitu, bersama-sama, gitu. Ya.
agar supaya itu tidak terjadi lagi gitu. Itu Mbak Caca. Oke, sebenarnya dok, bagaimana kemudian mengawal dari rumah sakit? Beberapa keluhan yang juga disampaikan bahwa sistem dari database dari rumah sakit ini juga menyulitkan sehingga kemudian ada selisih data. Apa jangan-jangan ternyata ini permasalahan data yang kemudian memang ternyata tidak sinkron sehingga kemudian arah kecurigaan ada markup dana COVID-19 atau memang benar ada yang bermain, dok? Saya sih di era sekarang, di era saat ini itu sudah banyak perubahannya ya. Di awal-awal tuh kayak kaget semuanya. Jadi itu memang ketika awal COVID ini berpotensi ada selisih dan sebagainya, tapi semakin sedikit. Lebih-lebih sistem informasi ini sekarang udah jadi satu nih, ya. Satgas sudah jadi satu, semua jadi satu, lembaga jadi satu. Jadi informasi yang berjenjang tentu di daerah kabupaten kota itu kalau nggak ini kan dianukan oleh dinas kesehatan kabupaten kota terus berjenjang ke atas itu sudah mulai teratur. Saya menyadari nggak sempurna ya, ada nggak sempurna pasti ada selisih ketidaksempurnaan. Nah oleh karena itu kita mengajak semuanya, ini perang nih musuhnya nggak kelihatan ya, semua saja masyarakat itu kita keroyok bareng gitu Mbak. Baik, terakhir kemudian Bang Nasir Jamil singkat saja kemudian kalau kasus ini diungkap juga harus tahu apa jangan-jangan ternyata karena kurangnya anggaran dari rumah sakit sampai mereka harus berbisnis atau mungkin jadi ada pihak besar yang kemudian bermain dari memainkan data sehingga bisnis COVID ini terjadi, Bang Nasir Jamil. Bang Nasir Jamil? Iya, saya nggak begitu dengar. Iya, Bang Nasir Jamil, sebagaimana kemudian DPR dan Banggar juga bisa mengungkap ini sehingga kemudian jelas yang bermain siapa, rumah sakit mana, dan kemudian menindak secara hukum? Iya, tugas pemerintah sebenarnya, dan tentu kita punya institusi penegak hukum untuk mendalami, ya seperti yang disampaikan Profesor tadi. Artinya memang sinyalemen ini itu memang harus ditindaklanjuti, ya karena itu pertama sudah viral, kemudian terjadi di beberapa rumah sakit, ya kita tidak memungkiri. Memungkiri bisa jadi karena insentif untuk petugas medis itu belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Padahal dana untuk penanganan COVID ini, kesehatan ini seperti yang saya katakan di awal tadi 87, sekian triliun. Kenapa belum sampai? Kenapa belum kemudian insentif itu diterima oleh petugas-petugas kesehatan, tenaga-tenaga medis di rumah sakit? Ini yang perlu kita tanyakan kepada pemerintah dan tentu saja kami berharap sinyalemen ini bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah. Baik, ini kita kawal bagaimana kasus ini akan berjalan. Terima kasih Bang Nasir Jamil, terima kasih Dr. Kunchoro. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Cica Anissa, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Ya, ada saja pemirsa, ini ulah dari oknum nakal demi meraup keuntungan, status pasien positif COVID-19 pun dibuat supaya anggarannya turun. Siapa yang bermain? Itu akan saya jawab pemirsa. Sudah hadir lewat sambungan Zoom pemirsa dengan Bang Nasir Jamil yang merupakan dari Banggar DPR. Bahkan juga sudah ada Dr. Kunchoro Adi Puryanto, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia. Saya mau ke Bang Nasir Jamil lewat sambungan telepon. Bang Nasir, ketika Banggar kemudian sudah tahu bahwa ternyata ada celah-celah dari oknum nakal yang meng-markup dana supaya turun dana COVID-19, tapi status pasien diubah. Pertanyaannya, berapa banyak yang bermain seperti itu dan berapa besarannya? Caca, terima kasih. Tanpa mengurangi penghormatan kami ya kepada rumah sakit yang selama ini menangani pasien COVID-19 dan juga para petugas kesehatan, petugas medis yang menangani pasien COVID. Sebenarnya rapat pada hari itu sengaja kami mengundang Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Sosial dan juga Ketua Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Munardo dan juga Menteri Keuangan serta senior Deputi Gubernur BI. Jadi waktu itu memang sebenarnya kami rapat sebelumnya kita di Banggar sedikit kecewa karena anggaran kesehatan yang dianggarkan dalam penanganan COVID ini kan 87 sekian triliun. Sementara daya serapnya itu ya sekitar 4, sekian triliun. Artinya 5, sekian persen. Sehingga kita perlu tanya kenapa. Nah kemudian dalam rapat itu Ketua Banggar Pak Said itu kemudian menyampaikan sejumlah informasi terkait dalam tanda kutip kenakalan ya oknum-oknum di rumah sakit dalam rangka untuk mendapatkan anggaran yang lebih besar terkait dengan pasien yang kena COVID
ya, lalu dia sampaikan seperti itu. Ya, ini kan sebagai bentuk pengawasan daripada anggota DPR yang juga ketua Banggar. Dan tentu itu disampaikan langsung di depan Menteri Keuangan kepada Menteri Kesehatan Pak Terawan. Artinya kami meminta kalau benar sinyalemen itu ya ada di Jambi, di Pasuruan, di Ciamis, dan juga beredar juga di Pira, di mana ada masyarakat yang menolak ketika misalnya keluarganya dinyatakan COVID-19. Nah, karena ini kan perlu penanganan. Kenapa terjadi seperti ini begitu? Ya, pemerintah kan harus bisa mengawasi benar nggak? Siapa yang bisa kita percaya? Apakah keluarga atau pihak rumah sakit kan begitu? Baik, saya langsung tanya kepada Dr. Kunchoro. Dr. Kunchoro, ini sebenarnya benar tidak bahwa ada oknum rumah sakit yang bermain mata untuk status pasien COVID-19? Bagaimana Dr. Kunchoro? Ya, saya tentu belum bisa mengatakan ada atau tidak, karena kalau ada informasi seperti ini, biasanya kita harus melakukan investigasi. Kalau bagi kami, Persi, kalau rumah sakit itu memang seperti itu, sudah ada pelanggaran itu. Fraud, kecurangan, tindak saja. Tetapi tentu melalui klarifikasi, investigasi yang benar gitu, bersama-sama gitu. Ya. Agar supaya itu tidak terjadi lagi gitu. Itu Mbak Caca. Oke, sebenarnya Dok, bagaimana kemudian mengawal dari rumah sakit? Beberapa keluhan yang juga disampaikan bahwa sistem dari database dari rumah sakit ini juga menyulitkan sehingga kemudian ada selisih data. Apa jangan-jangan ternyata ini permasalahan data yang kemudian memang ternyata tidak sinkron sehingga kemudian arah kecurigaan ada markup dana COVID-19 atau memang benar ada yang bermain, Dok? Saya sih di era sekarang, di era saat ini itu sudah banyak perubahannya ya. Di awal-awal tuh kayak kaget semuanya. Jadi itu memang ketika awal COVID ini berpotensi ada selisih dan sebagainya, tapi semakin sedikit. Lebih-lebih sistem informasi ini sekarang udah jadi satu nih, ya. Satgas sudah jadi satu, semua jadi satu, lembaga jadi satu. Jadi informasi yang berjenjang tentu di daerah kabupaten kota itu kalau nggak, ini kan dianukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terus berjenjang ke atas, itu sudah mulai teratur. Saya menyadari nggak sempurna ya, ada nggak sempurna, pasti ada selisih-selisih ketidaksempurnaan. Nah oleh karena itu kita mengajak semuanya, ini perang nih, musuhnya nggak kelihatan ya, semua saja masyarakat itu kita keroyok bareng gitu Mbak. Baik, terakhir kemudian Bang Nasir Jamil singkat saja, kemudian kalau kasus ini diungkap juga harus tahu apa jangan-jangan ternyata karena kurangnya anggaran dari rumah sakit sampai mereka harus berbisnis atau mungkin jadi ada pihak besar yang kemudian bermain dari memainkan data sehingga bisnis COVID ini terjadi, Bang Nasir Jamil. Bang Nasir Jamil? Iya, saya nggak begitu dengar. Ya, Bang Nasir Jamil, sebagaimana kemudian DPR dan Banggar juga bisa mengungkap ini sehingga kemudian jelas yang bermain siapa, rumah sakit mana, dan kemudian menindak secara hukum? Iya, tugas pemerintah sebenarnya, dan tentu kita punya institusi penegak hukum untuk mendalami, ya seperti yang disampaikan Profesor tadi. Artinya memang sinyalemen ini itu memang harus ditindaklanjuti, ya karena itu pertama sudah viral, kemudian terjadi di beberapa rumah sakit, ya kita tidak memungkiri. Memungkiri bisa jadi karena insentif untuk petugas medis itu belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Padahal dana untuk penanganan COVID ini, kesehatan ini seperti yang saya katakan di awal tadi 87, sekian triliun. Kenapa belum sampai? Kenapa belum kemudian insentif itu diterima oleh petugas-petugas kesehatan, tenaga-tenaga medis di rumah sakit? Ini yang perlu kita tanyakan kepada pemerintah, dan tentu saja kami berharap sinyalemen ini bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah. Baik, ini kita kawal bagaimana kasus ini akan berjalan. Terima kasih Bang Nasir Jamil, terima kasih Dr. Kunchoro. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Cica Anissa, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Ya, ada saja pemirsa, ini ulah dari oknum nakal demi meraup keuntungan, status pasien positif COVID-19 pun dibuat supaya anggarannya turun. Siapa yang bermain? Itu akan saya jawab pemirsa. Sudah hadir lewat sambungan Zoom pemirsa dengan Bang Nasir Jamil yang merupakan dari Banggar DPR. Bahkan juga sudah ada Dr. Kunchoro Adi Puryanto, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia. Saya mau ke Bang Nasir Jamil lewat sambungan telepon. Bang Nasir, ketika Banggar kemudian sudah tahu bahwa ternyata ada celah-celah dari oknum nakal yang meng-markup dana supaya turun dana COVID-19, tapi status pasien diubah. Pertanyaannya, berapa banyak yang bermain seperti itu dan berapa besarannya?
Caca, terima kasih. Tanpa mengurangi penghormatan kami ya kepada rumah sakit yang selama ini menangani pasien COVID-19 dan juga para petugas kesehatan, petugas medis yang menangani pasien COVID. Sebenarnya rapat pada hari itu sengaja kami mengundang Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Sosial dan juga Ketua Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Munardo dan juga Menteri Keuangan serta senior Deputi Gubernur BI. Jadi waktu itu memang sebenarnya kami rapat sebelumnya kita di Banggar sedikit kecewa karena anggaran kesehatan yang dianggarkan dalam penanganan COVID ini kan 87 sekian triliun. Sementara daya serapnya itu ya sekitar 4, sekian triliun. Artinya 5, sekian persen. Sehingga kita perlu tanya kenapa. Nah kemudian dalam rapat itu Ketua Banggar Pak Said itu kemudian menyampaikan sejumlah informasi terkait dalam tanda kutip kenakalan ya oknum di rumah sakit dalam rangka untuk mendapatkan anggaran yang lebih besar terkait dengan pasien yang kena COVID ya, lalu dia sampaikan seperti itu. Ya ini kan sebagai bentuk pengawasan daripada anggota DPR yang juga Ketua Banggar. Dan tentu itu disampaikan langsung di depan Menteri Keuangan kepada Menteri Kesehatan Pak Terawan. Artinya kami meminta kalau benar sinyalemen itu ya ada di Jambi, di Pasuruan, di Ciamis, dan juga beredar juga di Pira di mana ada masyarakat yang menolak ketika misalnya keluarganya dinyatakan COVID-19. Nah karena ini kan perlu penanganan. Kenapa terjadi seperti ini begitu? Ya, pemerintah kan harus bisa mengawasi benar nggak? Siapa yang bisa kita percaya? Apakah keluarga atau pihak rumah sakit kan begitu? Baik, saya langsung tanya kepada Dr. Kunchoro. Dr. Kunchoro, ini sebenarnya benar tidak bahwa ada oknum rumah sakit yang bermain mata untuk status pasien COVID-19? Bagaimana Dr. Kunchoro? Ya, saya tentu belum bisa mengatakan ada atau tidak, karena kalau ada informasi seperti ini, biasanya kita harus melakukan investigasi. Kalau bagi kami, Persi, kalau rumah sakit itu memang seperti itu, sudah ada pelanggaran itu. Fraud, kecurangan, tindak saja. Tetapi tentu melalui klarifikasi, investigasi yang benar gitu bersama-sama gitu. Ya. Agar supaya itu tidak terjadi lagi gitu. Itu Mbak Caca. Oke, sebenarnya Dok, bagaimana kemudian mengawal dari rumah sakit? Beberapa keluhan yang juga disampaikan bahwa sistem dari database dari rumah sakit ini juga menyulitkan sehingga kemudian ada selisih data. Apa jangan-jangan ternyata ini permasalahan data yang kemudian memang ternyata tidak sinkron sehingga kemudian arah kecurigaan ada markup dana COVID-19 atau memang benar ada yang bermain, Dok? Saya sih di era sekarang, di era saat ini itu sudah banyak perubahannya ya. Di awal-awal tuh kayak kaget semuanya. Jadi itu memang ketika awal COVID ini berpotensi ada selisih dan sebagainya, tapi semakin sedikit. Lebih-lebih sisi informasi ini sekarang udah jadi satu nih, ya. Satgas sudah jadi satu, semua jadi satu, lembaga jadi satu. Jadi informasi yang berjenjang tentu di daerah kabupaten kota itu kalau nggak, ini kan dianukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terus berjenjang ke atas, itu sudah mulai teratur. Saya menyadari nggak sempurna ya, ada nggak sempurna, pasti ada selisih-selisih ketidaksempurnaan. Nah oleh karena itu kita mengajak semuanya, ini perang nih, musuhnya nggak kelihatan ya, semua saja masyarakat itu kita keroyok bareng gitu Mbak. Baik, terakhir kemudian Bang Nasir Jamil singkat saja, kemudian kalau kasus ini diungkap juga harus tahu apa jangan-jangan ternyata karena kurangnya anggaran dari rumah sakit sampai mereka harus berbisnis atau mungkin jadi ada pihak besar yang kemudian bermain dari memainkan data sehingga bisnis COVID ini terjadi, Bang Nasir Jamil. Bang Nasir Jamil? Iya, saya nggak begitu dengar. Iya, Bang Nasir Jamil, sebagaimana kemudian DPR dan Banggar juga bisa mengungkap ini sehingga kemudian jelas yang bermain siapa, rumah sakit mana, dan kemudian menindak secara hukum? Iya, tugas pemerintah sebenarnya, dan tentu kita punya institusi penegak hukum untuk mendalami, ya seperti yang disampaikan Profesor tadi. Artinya memang sinyalemen ini itu memang harus ditindaklanjuti, ya karena itu pertama sudah viral, kemudian terjadi di beberapa rumah sakit, ya. Kita tidak memungkiri
ya tidak Ya. memungkiri bisa jadi karena insentif untuk petugas medis itu belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Padahal dana untuk penanganan COVID ini, kesehatan ini seperti yang saya katakan di awal tadi 87, Baik. sekian triliun. Kenapa belum sampai? Kenapa belum kemudian insentif itu diterima oleh petugas-petugas kesehatan, Baik. tenaga-tenaga medis di rumah sakit? Ini yang perlu kita tanyakan kepada pemerintah, dan tentu saja kami berharap sinyalemen ini Ya. bisa ditindaklanjuti oleh Baik. pemerintah. Baik, ini kita kawal bagaimana kasus ini akan berjalan. Terima kasih Bang Nasir Jamil, terima kasih Ya, Dr. terima Kunchoro. kasih, Caca. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Cica Anissa, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Ya, ada saja pemirsa, ini ulah dari oknum nakal demi meraup keuntungan, status pasien positif COVID-19 pun dibuat supaya anggarannya turun. Siapa yang bermain? Itu akan saya jawab pemirsa. Sudah hadir lewat sambungan Zoom pemirsa dengan Bang Nasir Jamil yang merupakan dari Banggar DPR. Bahkan juga sudah ada Dr. Kunchoro Adi Puryanto, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia. Saya mau ke Bang Nasir Jamil lewat sambungan telepon. Bang Nasir, ketika Banggar kemudian sudah tahu bahwa ternyata ada celah-celah dari oknum nakal yang meng-markup dana supaya turun dana COVID-19, tapi status pasien diubah. Pertanyaannya, berapa banyak yang bermain seperti itu dan berapa besarannya? Caca, terima kasih. Tanpa mengurangi penghormatan kami ya kepada rumah sakit yang selama ini menangani pasien COVID-19 dan juga para petugas kesehatan, petugas medis yang menangani pasien COVID. Sebenarnya rapat pada hari itu sengaja kami mengundang Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Sosial, dan juga Ketua Gugus Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Munardo, dan juga Menteri Keuangan serta senior Deputi Gubernur BI. Jadi waktu itu memang sebenarnya kami rapat sebelumnya kita di Banggar sedikit kecewa karena anggaran kesehatan yang dianggarkan dalam penanganan COVID ini kan 87 sekian triliun. Sementara daya serapnya itu ya sekitar 4, sekian triliun. Artinya 5, sekian persen. Sehingga kita perlu tanya kenapa. Nah, kemudian dalam rapat itu Ketua Banggar Pak Said itu kemudian menyampaikan sejumlah informasi terkait dalam tanda kutip kenakalan ya oknum-oknum di rumah sakit dalam rangka untuk mendapatkan anggaran yang lebih besar terkait dengan pasien yang kena COVID ya, lalu dia sampaikan seperti itu. Ya, ini kan sebagai bentuk pengawasan daripada anggota DPR yang juga Ketua Banggar. Dan tentu itu disampaikan langsung di depan Menteri Keuangan kepada Menteri Kesehatan Pak Terawan. Artinya kami meminta kalau benar sinyalemen itu ya ada di Jambi, di Pasuruan, di Ciamis, dan juga beredar juga di Pira, di mana ada masyarakat yang menolak ketika misalnya keluarganya dinyatakan COVID-19. Nah, karena ini kan perlu penanganan. Kenapa terjadi seperti ini begitu? Ya, pemerintah kan harus bisa mengawasi benar nggak? Siapa yang bisa kita percaya? Apakah keluarga atau pihak rumah sakit kan begitu? Baik, saya langsung tanya kepada Dr. Kunchoro. Dr. Kunchoro, ini sebenarnya benar tidak bahwa ada oknum rumah sakit yang bermain mata untuk status pasien COVID-19? Bagaimana Dr. Kunchoro? Ya, saya tentu belum bisa mengatakan ada atau tidak, karena kalau ada informasi seperti ini, biasanya kita harus melakukan investigasi. Kalau bagi kami, Persi, kalau rumah sakit itu memang seperti itu, sudah ada pelanggaran itu. Fraud, kecurangan, tindak saja. Tetapi tentu melalui klarifikasi, investigasi yang benar gitu bersama-sama gitu. Ya. Agar supaya itu tidak terjadi lagi gitu. Itu Mbak Caca. Oke, sebenarnya Dok, bagaimana kemudian mengawal dari rumah sakit? Beberapa keluhan yang juga disampaikan bahwa sistem dari database dari rumah sakit ini juga menyulitkan sehingga kemudian ada selisih data. Apa jangan-jangan ternyata ini permasalahan data yang kemudian memang ternyata tidak sinkron sehingga kemudian arah kecurigaan ada markup dana COVID-19 atau memang benar ada yang bermain, Dok? Saya sih di era sekarang, di era saat ini itu sudah banyak perubahannya ya. Di awal-awal tuh kayak kaget semuanya. Jadi itu memang ketika awal COVID ini berpotensi ada selisih dan sebagainya, tapi semakin sedikit. Lebih-lebih sisi informasi ini sekarang udah jadi satu nih, ya.
Satgas sudah jadi satu, semua jadi satu, lembaga jadi satu. Jadi informasi yang berjenjang tentu di daerah kabupaten kota itu kalau nggak, ini kan dianukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terus berjenjang ke atas, itu sudah mulai teratur. Saya menyadari nggak sempurna nggak sempurna ya, ada nggak sempurna, pasti ada selisih-selisih ketidaksempurnaan. Nah oleh karena itu kita mengajak semuanya, ini perang nih, musuhnya nggak kelihatan ya, semua saja masyarakat itu kita keroyok bareng gitu Mbak. Baik, terakhir kemudian Bang Nasir Jamil, singkat saja, kemudian kalau kasus ini diungkap juga harus tahu apa jangan-jangan ternyata karena kurangnya anggaran dari rumah sakit sampai mereka harus berbisnis, atau mungkin jadi ada pihak besar yang kemudian bermain dari memainkan data sehingga bisnis COVID ini terjadi, Bang Nasir Jamil. Bang Nasir Jamil? Iya, saya nggak begitu dengar. Iya, Bang Nasir Jamil, sebagaimana kemudian DPR dan Banggar juga bisa mengungkap ini sehingga kemudian jelas yang bermain siapa, rumah sakit mana, dan kemudian menindak secara hukum? Iya, tugas pemerintah sebenarnya, dan tentu kita punya institusi penegak hukum untuk mendalami, ya seperti yang disampaikan Profesor tadi. Artinya memang sinyalemen ini itu memang harus ditindaklanjuti, ya karena itu pertama sudah viral, kemudian terjadi di beberapa rumah sakit, ya kita tidak memungkiri. Memungkiri bisa jadi karena insentif untuk petugas medis itu belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Padahal dana untuk penanganan COVID ini, kesehatan ini seperti yang saya katakan di awal tadi 87, sekian triliun. Kenapa belum sampai? Kenapa belum kemudian insentif itu diterima oleh petugas-petugas kesehatan, tenaga-tenaga medis di rumah sakit? Ini yang perlu kita tanyakan kepada pemerintah, dan tentu saja kami berharap sinyalemen ini bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah. Baik, ini kita kawal bagaimana kasus ini akan berjalan. Terima kasih Bang Nasir Jamil, terima kasih Dr. Kunchoro. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Cica Anissa, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Ya, ada saja pemirsa, ini ulah dari oknum nakal demi meraup keuntungan, status pasien positif COVID-19 pun dibuat supaya anggarannya turun. Siapa yang bermain? Itu akan saya jawab pemirsa. Sudah hadir lewat sambungan Zoom pemirsa dengan Bang Nasir Jamil yang merupakan dari Banggar DPR. Bahkan juga sudah ada Dr. Kunchoro Adi Puryanto, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia. Saya mau ke Bang Nasir Jamil lewat sambungan telepon. Bang Nasir, ketika Banggar kemudian sudah tahu bahwa ternyata ada celah-celah dari oknum nakal yang meng-markup dana supaya turun dana COVID-19, tapi status pasien diubah. Pertanyaannya, berapa banyak yang bermain seperti itu dan berapa besarannya? Caca, terima kasih. Tanpa mengurangi penghormatan kami ya kepada rumah sakit yang selama ini menangani pasien COVID-19 dan juga para petugas kesehatan, petugas medis yang menangani pasien COVID. Sebenarnya rapat pada hari itu sengaja kami mengundang Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Sosial, dan juga Ketua Gugus Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Munardo, dan juga Menteri Keuangan serta senior Deputi Gubernur BI. Jadi waktu itu memang sebenarnya kami rapat sebelumnya kita di Banggar sedikit kecewa karena anggaran kesehatan yang dianggarkan dalam penanganan COVID ini kan 87 sekian triliun. Sementara daya serapnya itu ya sekitar 4, sekian triliun. Artinya 5, sekian persen. Sehingga kita perlu tanya kenapa